Nabi SAW ya, jika bersabda, jika seseorang mengucapkan la haula wa la quwata la ilaha illallah lahul mulk wa lahul hamdu, maka Allah Ta'ala akan berfirman, hambaku benar, tidak ada sesembahan yang hak selain aku, dan bagiku kerajaan dan pujian. Karena kan la ilaha illallah artinya tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah. Lahul mulk, miliknya lah kerajaan. Walahul hamd, dan miliknya lah segala puji-pujian. Maka Allah menjawab, hambaku benar, tidak ada sesembahan yang hak selain aku, dan bagiku kerajaan serta pujian. Dan jika hamba tersebut mengatakan la ilaha illallah wala haula wala quwata illa billah. Jadi ada tambahan la ilaha illallah awalnya, kemudian la haula wala quwata illa billah. Maka Allah pun menjawab mengatakan, hambaku benar, tidak ada sesembahan yang benar kecuali aku, dan tidak ada daya dan kekuatan kecuali ya karena aku. Jadi ini memperkuat tadi makna yang sebelumnya ya. Bagaimana memang kalau kita baca la haula wa la quwata illa billah, berarti tidak ada daya dalam meninggalkan maksiat kecuali dengan izin Allah atau pertolongan Allah, dan tidak ada juga kekuatan mengerjakan amal soleh kecuali dengan petunjuk atau kekuatan dari Allah Subhanahu wa taala. Ada seorang perawi hadis ya, berkata Abu Ishaq menjelaskan tentang hadis ini. Kemudian aqarru atau rawi hadis mengatakan sesuatu yang aku tidak fahami, kata Abu Ishaq yang coba menukir riwayat ini. Lalu aku bertanya kepada Abu Ja'far tentang apa yang ia katakan. Abu Ja'far menjawab, siapa saja yang diberi rezeki dengan kalimat tersebut ketika meninggalnya, maka tidak akan disentuh oleh api neraka. Artinya kalau dia mengucapkan kalimat ini ya, kalau dia mengucapkan kalimat la haula wala quwata illa billah, kemudian dia meninggal, maka dalam hadis riwayat Ibnu Majah nomor 3794, Tirmidzi 3430, Al-Hakim jilid 1 halaman 5, dan disahihkan oleh Albani dalam silsilah hadis sahih nomor 1390, kalau dia mengucapkan kalimat ini dan dia meninggal, maka tidak akan disentuh api neraka. Siapa saja yang diberi rezeki dengan kalimat tersebut ketika meninggalnya, ya karena balasan, maksudnya siapa yang akan diberikan rezeki, ya balasan dengan kalimat la haula wala quwata illa billah karena dia ucapkan dengan ikhlas, maka manfaat yang paling besar yang dia dapatkan selain itu adalah perbendaharaan terbaik, simpanan terbaik di surga, adalah dia tidak akan disentuh oleh api neraka. Zikir ini teman-teman sekalian diucapkan kapan saja, di waktu dan tempat, tidak diikat dengan waktu tertentu ya. Bisa Anda ucapkan di setiap kali Anda membutuhkannya. Dan ini adalah kalimat agung dalam isti'anah, meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan sekaligus juga ada kalimat istirja, yaitu kalimat yang minta ya, kembali atau meyakini kembali kita hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian teman-teman sekalian, ada kisah seorang sahabat yang berhubungan dengan masalah ini. Sahabat ini kebetulan anaknya pergi jihad. Dan ternyata pasukan muslimin pulang, semua pasukan utuh kecuali anaknya beliau. Maka dia sama istrinya datang kepada Nabi SAW. Lalu berkata, ya Rasulullah, semua muslimin balik dari jihad, tinggal anak kami. Ya, kira-kira bagaimana keadaannya? Kami khawatir. Artinya kalau dia mati syahid, alhamdulillah. Tapi sekarang teman-temannya kita tanya ini, nggak ada yang tahu. Ya, kalau ada temannya yang mengatakan, oh kami lihat dia ditusuk oleh musuh, oke lah. Sekarang kan tidak jelas. Kemana anak saya? Apa yang harus kami lakukan? Kata Nabi SAW, perbanyak ucapkan la haula wa la quwata illa billah. Ini kalimat yang sedang kita pelajari. Jadi tadi kita sudah jelaskan manfaatnya di akhirat ya. Ada tadi akan menjadi perbendaharaan yang terbaik di surga. Bahkan ada tadi hadis riwayat kita sebutkan, dia adalah pintu-pintu surga gitu kan. Atau balasan kata Imam Nawawi rahimahullah yang terbaik di surga nanti. Juga ada tadi makna riwayat yang disebutkan oleh Ibnu Majah, An-Nasai dan seterusnya. Kalau dia kalimat ini adalah sesuatu yang terbaik lah, ya, yang bisa kita dapatkan manfaatnya
di akhirat nanti. Juga tadi ada makna dia akan membantu orang agar bisa selamat, menolong orang selamat dari maksiat dan juga membantu orang agar taat kepada Allah SWT. Nah di sini juga bisa menolong, riwayat kisah sahabat ini bisa menolong seseorang dari permasalahan yang sedang dia hadapi. Kita lihat bagaimana sahabat ini, dia dengan istrinya sedih karena kehilangan anaknya, tapi karena anaknya nggak jelas kemana gitu. Kalau anaknya jelas mati syahid, mereka nggak masalah karena dari awal mereka sudah izinkan berjihad dan target utama jihad adalah mati syahid. Maka pada saat itu teman-teman sekalian, Nabi SAW mengatakan, pulanglah dan perbanyak ucapkan la haula wa la quwata illa billah. Maka kedua suami istri ini pulang lalu mereka mengamalkan di rumah. Pada saat mereka amalkan itu teman-teman sekalian, banyak. Jadi mulai pulang mereka terus ucapkan la haula wa la quwata illa billah, la haula wa la quwata illa billah. Tidak berhenti suami istri ini. Dari mulai ba'da isya mereka ucapkan sampai mereka ngantuk. Nah, pada saat malam atau sudah awal malam mereka ngantuk, mungkin kita jam 11 malam sekarang. Tidurlah suami istri, ketiduran itu. Menjelang sepertiga malam, sudah menjelang dekat subuh, tiba-tiba ada yang ketuk pintu rumah. Terbangunlah sang ayah, sang laki-laki, si suami dari perempuan tadi, karena mereka suami istri. Berdiri lalu menuju ke pintu. Begitu dia buka pintu, dia kaget karena anaknya depan pintu. Maka dia bangunkan istrinya, lalu dia ajak, ini bangun, anak kita datang. Begitu ketemu sama anaknya, lalu mereka berdua berkata, ceritakan anakku, apa yang sedang terjadi? Maka anak itu mengatakan, sungguh wahai ayah dan ibu, aku ditawan oleh musuh. Dan tanganku serta kakiku dibelenggu, dirantai. Sementara teman-temanku tidak tahu masalah itu. Memang kayak diculik gitu ya. Dan saya tidak tahu, dia bilang, apa yang sedang terjadi. Tapi mulai dari selepas waktu Isya, saya merasa musuh-musuh itu terlalaikan. Mereka mulai mabuk-mabukan segala macam. Dan besi-besi rantai mulai melonggar. Sampai akhirnya saya berhasil melepaskan diri saya dari rantai-rantai tersebut. Dan saya pulang ke Madinah sekarang. Jadi ternyata dari kisah ini teman-teman kita bisa lihat juga ada penyelamatan secara duniawi apa yang kita butuhkan di dunia ini untuk selamat dari masalah. Jadi apa saja teman-teman, misalnya, maaf saya kasih contoh-contoh, kalau lagi bangkrut usaha la haula wa la quwata illa billah. Ada masalah rumah tangga la haula wa la quwata illa billah. Malas beribadah la haula wa la quwata illa billah. Penyakit belum sembuh la haula wa la quwata illa billah. Jadikan sebagai zikir. Selalu kita jadikan sebagai zikir. Kita tutup teman-teman sekalian bahasan kita ini dengan, karena kita sedang bahas la haula wa la quwata illa billah, berarti salah satu jenis zikir lisan. Ya. Maka saya akan coba menyebutkan ya, tentang keutamaan berzikir. Memang mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala ini adalah bagian daripada ibadah yang sangat ditekankan. Kita coba buka sama-sama teman-teman bagi yang punya aplikasi Al-Quran di handphone tentunya. Dan insya Allah kita semua punya itu. Ya, di zaman sekarang sudah tidak asing lagi. Dalam surah Al-Baqarah ayat 152. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, fadhkuruni adzkurkum washkuruni wala takfurun. Maka ingatlah kamu kepadaku, selalu ingat, selalu zikir. Niscaya kata Allah, aku ingat pula kepadamu. Dan bersyukurlah kepadaku, dan jangan kamu mengingkari nikmatku. Saksi bahasan kita, fadhkuruni adzkurkum. Ingatlah selalu kepadaku, aku akan ingat kepadamu. Zikirlah kepadaku. Di dalam surah Al-Ahzab, dalil yang selanjutnya, tentang keutamaan zikir, ayat 41. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, sekali lagi Al-Ahzab, ini surah nomor 33 ya, ayat 41. A'udzu billahi minasyaitonir rajim, ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsira. Artinya, hai orang beriman, berzikirlah dengan mengingat dan menyebut Allah dengan zikir yang sebanyak-banyaknya. Selalu, tidak pernah berhenti. Kita lihat tadi bagaimana pelajaran sahabat yang anaknya hilang tadi. Dia zikir tanpa lagi melihat jumlahnya. Langsung berzikir terus kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akhirnya Allah berikan itu.
Ada juga sebuah kisah yang lain, ya. Pernah ada seseorang bertengkar dengan istrinya. Dalam kisah ini saya nukil dari sebuah, atau saya dapatkan dari sebuah buku ya, buku ini juga sudah terimakan dalam bahasa Indonesia tentang masalah kisah orang-orang saleh gitu ya. Tentang manfaat beristighfar. Ini tidak asing lagi kisah ini tentunya. Yang jelas dia bertengkar dengan istrinya. Setelah dia bertengkar sama istrinya dan dia bilang malam itu bertengkar sudah besar-besaran sampai pada tingkat ya udah dua-duanya mau cerai. Dia bilang istri saya sudah bungkus pakainya, sudah bisa ditahan lagi, saya pun juga sudah emosi, maka saya keluar dari rumah. Di tengah malam. Dia bilang saya pun waktu keluar rumah tidak tahu mau kemana. Lalu saya lihat ada masjid dekat rumah. Tidak ada tempat yang lebih tenang daripada masjid. Saya masuk ke sana, saya wudhu, lalu saya sholat malam. Berapa rakaat saya sholat, tiba-tiba sudah azan subuh. Saya ikut sholat berjamaah. Setelah sholat subuh berjamaah di masjid, dia bilang, saya berpikir kalau saya pulang rumah juga, istri saya sudah pergi. Kalaupun masih ada mungkin bisa ribut lagi. Lebih baik saya duduk sampai waktu syuruk, waktu terbit matahari. Lalu dia bilang, selama waktu syuruk, setelah selesai zikir pagi petang, saya terus beristighfar kepada Allah. Setelah zikir pagi, saya terus istighfar kepada Allah. Terus astagfirullah wa atubu ilaih. Tidak berhenti. Sampai tiba waktu syuruk. Ya. Maka kemudian saya pun sholat 2 rakaat, lalu saya pulang ke rumah. Dengan berpikir nanti kalau saya pulang ke rumah, saya pasti akan mandi, persiapan untuk kerja dan segala macam. Dan saya akan cari istri saya nanti kalau dia sudah keluar pun. Tapi dia bilang, subhanallah, begitu saya tiba di dalam rumah, begitu saya buka, rumah wangi, di atas meja makan sudah ada sarapan, gitu kan. Kemudian istri saya keluar dengan dandanannya, ya, sebagai seorang istri yang memang tersenyum, seakan-akan sudah menunggu suaminya. Terus saya spontan mengatakan, apa yang sedang terjadi? Bukankah kau sudah niat mau pergi tadi malam? Dia bilang benar. Tapi saya tidak tahu mulai tadi, habis subuh, saya tadi sudah mau pergi, tiba-tiba saya merasa saya yang bersalah. Dan saya harus minta maaf sama kamu. Maka orang ini pun berkata, kalau begitu berarti tadi hasil daripada zikir saya terutama istighfar kepada Allah SWT. Begitu besar luar biasa manfaatnya. Ya. Dalil yang ketiga adalah dalam surah Al-Ahzab, masih surah yang sama, ayat 35. Kalau tadi kan Al-Ahzab ayat 41, ini mundur ya. Mundur 6 ayat, ayat 35-nya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim wadz-dzakirina Allah katsiran wadz-dzakirat. Saya ulangi, wadz-dzakirina Allah katsiran wadz-dzakirati 'addallahu lahum maghfiratan wa ajran 'azima. Artinya laki-laki dan perempuan yang banyak berzikir, mengingat dan menyebut Allah, Allah telah menyediakan untuk mereka ampunan dan pahala yang besar. Jadi ternyata zikrullah, baik itu la haula wala quwata illa billah atau yang lainnya. Tentu la haula wala quwata illa billah lebih khusus kita bahas pada kesempatan ini ya. Karena dia perbendaharaan surga dan sudah kita jelaskan tadi maknanya. Bagaimana dalamnya ulama menjelaskan makna-makna tadi la haula wala quwata illa billah. Ternyata zikir yang lain pun banyak. Astagfirullah wa atubu ilaih, baca salawat pada Nabi SAW, baca subhanallah, walhamdulillah, wa la ilaha illallah, Allahu akbar, ada subhanallah wa bihamdi, subhanallahil azim. Banyak zikir-zikir yang kita bisa baca. Laki-laki dan perempuan yang banyak berzikir kepada Allah, menyebut ya, dan mengingat Allah, Allah menyediakan untuk mereka ampunan, menjadi penyebab bersihnya dosa. Dan pahala yang besar, balasan yang besar. Sudah dibersihkan dosa-dosanya, dapat juga pahala yang besar. Kemudian dalam surah Al-A'raf, ini dalil yang kelima. Maaf, dalil yang keempat ya. Tentang keutamaan zikir. Dan ini dalam surah ini, surah Al-A'raf. Ayat 205. Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan sini tentang adab dan tata keramanya berzikir. Dan ini perlu digarisbawahi karena ada orang suka berzikir tapi dia tidak mengenal dan tidak menerapkan adab dan tata keramanya. Perhatikan Allah mengatakan dalam surah Al-A'raf ayat 205, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, wadhkur rabbaka fi nafsika. Syaratnya
tadarruan wa khifatan wa dunal jahri minal qawli bil gudui wal asali wa la takun minal ghafilin. Jadi ada 3 syarat di sini ya. Tadarruan, khifa, wa dunal jahri minal qawl. Saya terjemahkan. Dan sebutlah nama Rabbmu dalam hatimu dengan merendahkan diri. Ini tadarruan. Merendah diri. Ya. Betul-betul merasa yang sedang kita sebutkan ini adalah zat yang maha kuasa, pencipta langit dan bumi, meresapi dan merenungi kebesaran Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang kedua, khifah, diikuti rasa takut tentang azabnya Allah. Takut kalau meninggal tidak sempat memperbanyak amal saleh, belum sempat memohon ampun, dosa-dosa belum dimaafkan oleh Allah. Dan yang ketiga ini yang pentingnya, tidak kalah penting maksud saya, dan tidak mengeraskan suara, tidak teriak-teriak. Ini sekali lagi dilihat dalam surah Al-A'raf 205. Nah yang saya ingin titik beratkan sebenarnya adalah syarat yang ketiga tadi. Merendahkan diri sudah banyak orang tahu, khusyuk dan segala macam. Takut akan siksa Allah, orang umumnya berzikir, berdoa karena takut kepada siksa Allah SWT. Tapi yang ketiga ini, dan tidak mengeraskan suara. Ini yang masih banyak dilanggar oleh kaum muslimin. Sampai pernah, ya, maaf saya lanjutkan terjemahan ayat dulu. Di waktu pagi dan petang, dan janganlah kamu termasuk orang-orang yang lalai. Pernah waktu Nabi SAW pulang dari salah satu perjalanan bersama para sahabat, maka beliau SAW mengingatkan, kalau kalian sedang menukik, bertakbirlah. Bilang Allahu Akbar, Allahu Akbar. Gitu kan. Jadi kayak kita lagi pesawat take off, ya, atau kita lagi naik mobil atau apalah kendaraan kita, motor misalnya, agak menukik, kita disunahkan bertakbir. Dan kalau kalian sedang turun, kayak pesawat lagi landing dan seterusnya, atau contoh-contoh yang lain, mobil lagi turun, ya, dan segala macam, melewati lembah, bertasbihlah, bilanglah subhanallah. Maka ada satu sahabat, dia waktu tangkap ini, dia karena semangatnya, pas kudanya lagi, mereka lagi lewat di gurun pasir, ada kayak menukik sedikit ya. Begitu menukik dia teriak Allahu Akbar dengan suara keras. Maka Nabi SAW dengar. Nabi panggil, lalu Nabi mengatakan kecilkan suara. Karena yang sedang kau panggil Allah Azza wa Jalla tidak tuli. Jadi sini kan berhubungan sekali dengan relevansinya dengan ayat sangat luar biasa. Jangan mengeraskan suara. Boleh sebatas kita dengar misalnya gitu ya. Begitu juga dengan pada saat pasukan Nabi SAW tiba di Khaybar. Khaybar benteng Yahudi di Khaybar. Ya. Di sekitar kurang lebih 173 atau 75 kilo dari Madinah. Ya, seingat saya itu. Kami pernah dulu bawa jemaah umroh ke sana. Dan saya ceramahkan tentang perang Khaybar di tengah-tengah benteng mereka. Hanya sementara pemerintah Saudi masih tutup. Itu terakhir kami waktu ke sana. Setelah itu kami mau datang lagi, memang masih ditutup sementara ada renovasi mungkin. Dan akan dibuka insya Allah nanti ke depannya mungkin selama sekarang setelah pandemi akan dibuka nanti jalan menuju ke sana gitu. Ya. Yang jelas teman-teman satu waktu kalau Anda mampu ke Khaybar, ada kesempatan bagus apalagi mengenang atau mendengarkan ceritanya. Kalau Anda mau dengarkan tanpa ke lokasi pun Anda bisa dengarkan di kajian kami di YouTube ada di Sirah Nabawi tentang perang Khaybar. Yang jelas teman-teman sekalian, waktu tiba di Khaybar, pasukan muslimin kurang lebih 1.400 orang. Di situ ada kalau tidak salah sekitar 9 benteng Yahudi. Di setiap benteng itu ada 1.000 pasukan. Mereka besar sekali sebenarnya. Tetapi Nabi SAW sudah menjanjikan kepada para sahabat kalau mereka akan menang. Nah pada saat itu para sahabat melihat waktu masuk dilihat oleh orang-orang Yahudi, mereka pada berlarian. Mereka sudah dengar kalau pasukan muslimin keluar dari Madinah, tapi memang mereka niat mau bertahan di benteng mereka. Waktu mereka berlarian, para sahabat gembira melihat, sudah sampai di Khaybar. Orang-orang Yahudi pada lari ketakutan. Allahu Akbar, teriak dengan suara keras. Maka Nabi SAW ingatkan juga pada saat itu. Jangan keraskan suara kalian. Karena yang sedang kalian panggil, Allah tidak tuli. Dan ingatlah kata Nabi SAW, jangan kalian berharap bertemu musuh. Berharap musuh lihat kalian, mereka takut. Tapi kalau kalian bertemu musuh, maka kokohkan kaki-kaki kalian. Dan ini penting sekali untuk digarisbawahi.